Saat ini Kau curahkan Roh Kudus 20 porsi, urapi kami hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah urapan, lidah makrifat mengalir memenuhi kehidupan hamba-Mu. Berkati seluruh umat-umat-Mu, kekasih-kekasih-Mu di dalam ibadah ini. Setiap pribadi Kau lawat, setiap pribadi Kau berkati, tubuh, jiwa, dan roh kami masing-masing diberkati, diurapi dengan dua bagian Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat pemeliharaan dari Tuhan turun dalam hidup kami, setiap pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Tuhan turun untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema yang saya sampaikan pada saat ini, jaminan Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Jaminan Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan maupun tanda-tanda kiamat akhir zaman. Yang pertama-tama kita harus waspada karena sebelumnya akan muncul orang-orang yang memakai nama Tuhan, menyebut Yesus Kristus, tetapi dalam dirinya mengatakan, akulah Mesias, akulah Yesus Kristus. Nah ini saudara perlu waspada, itu perlu ditolak. Yang kedua, saudara akan mendengar deru perang, dan kabar-kabar tentang perang. Tetapi berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan, jadi bermusuhan. Akan terjadi kelaparan di berbagai tempat dan terjadi gempa bumi. Jadi di berbagai tempat akan terjadi kelaparan, gempa bumi, tetapi itu baru permulaan penderitaan. Itu semuanya harus terjadi, kata Tuhan Yesus Kristus. Dengan firman ini saya ingatkan supaya saudara semuanya yang mendengarkan firman Allah ini, kalau mendengar deru perang, mendengar kabar-kabar tentang perang, saudara tidak usah gelisah, tidak usah khawatir. Tuhan itu akan menjamin hidup saudara. Hidup saudara akan dijamin oleh Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Karena kalau kita mendengar deru perang yang sekarang ini, itu negara yang besar-besar. Tapi itu belum apa-apa. Nanti kalau Wahyu pasal 6 itu digenapi,
Kurbannya peperangan itu berarti itu peperangan dunia ketiga. Kurbannya 1/4 penduduk bumi mati. Itu setelah itu nanti akan terjadi peristiwa-peristiwa yang tertulis dalam kitab suci ini. Kitab Wahyu, dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu nanti akan digenapi. Itu kalau peperangan dunia ketiga kurbannya 1/4 penduduk bumi mati. Nanti kalau peperangan dunia keempat kurbannya itu 1/3 penduduk dunia mati. Itu Wahyu pasal 9 tertulis dalam Alkitab ini. Jadi yang terjadi peperangan sekali belum apa-apa, saudara. Saudara tetap eksis, maju terus, pantang mundur, bekerja yang giat. Karena apa? Jaminan Tuhan di tengah-tengah kesukaran bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, namanya Yesus Kristus Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 25 kita akan baca. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Haleluya. Saudara, ini firman Tuhan yang saya terima, harus saya sampaikan pagi ini. Kalau terjadi sesuatu di dunia ini, semuanya telah tertulis dalam Alkitab. Tertulis dalam Alkitab ini, supaya saudara tidak mudah cemas gelisah baca firman. Nanti apa yang akan terjadi tahun depan, apa yang akan terjadi tertulis di sini di Alkitab ini. Amin. Jadi gak usah takut, gak usah gelisah. Jaminan Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Garis bawahi, jaminan Tuhan di tengah-tengah kesukaran itu bagi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya selalu nurut tuntunan firman Tuhan. Jadi benarnya itu benar karena mengikuti, mentaati firman Tuhan. Itu nomor 1. Ayat 24. Apabila orang yang menuruti firman Tuhan itu jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Tangan Tuhan itu menopang tangan orang itu. Jadi tangannya Tuhan itu menopang tangan orang itu. Yang ditopang apa? Tangannya. Berarti digandeng, ditopang. Nah, tangan ini untuk apa? Tangan ini untuk segala aktivitas pekerjaan. Tangan ini juga untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Tangan ini juga bisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menolong sesama. Berarti tangan ini juga untuk membangun usaha pekerjaan. Garis bawahi, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan itu pekerjaan tangannya ditopang Tuhan. Tinggal di garis bawah diyakini. Ya, terus sekarang begini. Ayat yang ke-25 ini Raja Daud menyaksikan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah orang benar itu
Ayo, tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. Tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Jadi tidak usah gelisah, tidak usah khawatir, tidak usah bimbang untuk hari esok, untuk tahun 2024. Tidak usah khawatir. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar itu. Haleluya. Tambah lagi, atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi garis bawahi ini 3 ayat ini. Yakini ayat-ayat ini. Contoh sekarang. Contoh 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 7, ayat 1 sampai yang ke-6 di sana. Ada seorang nabi yang namanya Nabi Elia. Kita baca di sana biar lebih jelas. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi ini Elia berkata kepada Raja Ahab, kenapa sampai Nabi Elia itu mengatakan tidak akan ada hujan atau embun di tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Apa sebabnya? Karena pada waktu itu bangsa pilihan Tuhan untuk bangsa Israel itu menyembah berhala. Bukan Tuhan lagi yang disanjung, ditinggikan, tetapi berhala, patung-patung. Tapi perkataan Elia itu bagaimana? Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Jadi perkataannya itu dilandaskan demi nama Tuhan. Nah, kalau di dalam Kolose pasal 3 ayat 17, apa saja yang kamu katakan, baik perkataan atau perbuatan, katakanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Yang sanggup mewujudkan perkataan kita ini, itu terwujud menjadi kenyataan, itu Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Jadi dilandaskan. Kalau melandaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh jiwa ruhku sehat kuat. Yang bisa membuat tubuh jiwa roh kita sehat kuat itu Tuhan. Jadi kita mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Kau Maha Kuasa untuk mewujudkan apa yang kukatakan ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ya, terus Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Setelah Elia itu mengatakan, demi nama Tuhan yang kulayani, bahwa tidak akan ada turun embun atau hujan di tahun-tahun ini, Tuhan berfirman kepada Elia, kamu sekarang minggir ke timur, kamu tinggalnya dekat sungai Kerit, kamu bisa minum di sana, dan aku perintahkan burung-burung gagak akan memelihara kau. Jadi kalau pertolongan Tuhan itu turun, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, kita bayangkan, itu Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Ini terbukti ayat 6. Pada waktu pagi dan petang,
burung gagak itu diperintahkan Tuhan mengirimkan roti dan daging. Ini terbukti sampai pada waktu itu sungai itu kering. Sudah tidak ada untuk minum lagi. Berarti terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi Elia itu. Haleluya, saudara yakin firman Tuhan digenapi? Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kekeringan, jaminan Tuhan di tengah-tengah kekeringan itu bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekarang sungai itu sudah kering. Dari ayat 7 sampai 10 kita akan baca ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara, ini betul-betul firman itu memelihara, menjamin hidupnya Nabi Elia. Di tengah kekeringan, di tengah-tengah tidak ada makanan, Nabi Elia mendengarkan suara Tuhan. Sekarang kamu pergi ke Sarfat. Aku akan memelihara engkau di sana. Dia ketemu seorang janda di Sarfat. Dia sedang mengumpulkan kayu bakar. Nabi Elia katakan, "Ibu, beri aku minum." Ibu itu mau pergi mengambil minum di kendinya. Dia katakan lagi, "Ibu, berikan aku roti." Nah, disitulah terjadi dialog, keterbukaan hati seorang janda itu. "Ibu, berikan aku roti." Dia mengutarakan hatinya, isi hatinya. "Aku tidak punya roti, yang adanya segenggam tepung di tempayan dan sedikit minyak di buli-buli. Aku sedang mengumpulkan kayu. Setelah ini aku akan masak untuk anakku dan aku. Setelah itu aku makan bersama-sama. Setelah ini aku mati." Sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada persediaan lagi seorang janda ini. Tetapi apa firman Tuhan? Ayat 13 kita perhatikan baik-baik. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut." Pertama, janganlah takut. Hari esok apapun yang terjadi, jangan takut. Amin. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari padanya, dari tepung tadi yang cuma segenggam, dimasak untuk 2 orang itu tidak cukup. Tetapi firman Tuhan katakan, masak untuk aku dulu roti kecil bundar, kecil sekali, kecil harus bundar. Terus, "Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak." sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, saudara, ayat 13 ini menjadi suatu tekanan di dalam ayat. Ditekankan di situ, buat dulu untuk aku roti bundar kecil, kamu masakkan untuk aku. Setelah itu untuk kamu dan untuk anakmu. Firman Tuhan katakan, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berhenti sampai turun hujan di bumi ini.
perempuan ini mentaati kebenaran firman. Betul-betul mereka terpelihara. Ibu janda itu dan anaknya terpelihara. Nabi Elia terpelihara karena mentaati firman. Kenapa yang dilawat bukan Raja Ahab? Allah itu memandang hati, bukan memandang secara figur, secara lahir, tetapi memandang hati. Sekalipun itu orang kecil di tengah-tengah desa yang sempit, Allah turun melawat. Allah turun memberikan lawatan untuk perempuan ini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Mendapat makan dari pemeliharaan jaminan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau hidup kita melakukan firman, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kekurangan, Allah itu akan memberikan pertolongan yang tidak pernah saudara bayangkan. Wes ora dinyono-nyono, kok Tuhan memberkati. Itu baca bebasnya kan begitu. Tidak dipikirkan, tidak dibayangkan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Nabi Elia. Sampai turun hujan, nanam benih gandum sampai tumbuh, bisa panen, baru tepung dalam tempayan itu habis. Ini pemeliharaan bagi orang-orang yang hidup benar mengikuti firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, firman ini sekarang untuk kita. Tidak usah khawatir untuk hari esok. Tidak usah cemas. Siapapun nanti yang terpilih sebagai presiden di Indonesia, itu pilihan Tuhan. Indonesia ini di dalam pilihan Tuhan. Pasti Tuhan memelihara hidup saudara. Saudara tinggal berdoa menopang pemerintahan. Roma pasal 13 itu. Jadi saudara berteguh hati, yakin pemeliharaan Tuhan. Sekarang kembali lagi Mazmur pasal 37 ayat 25 ini. Tetapi tidak pernah ditinggalkan orang benar itu, tidak pernah ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-6. Ya, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Jadi Daud itu muda sampai tua memperhatikan orang yang hidupnya benar, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bahkan hidupnya itu disaksikan oleh anaknya yang namanya Salomo. Lalu Salomo berkata, Engkaulah Tuhan yang telah menunjukkan kasih setiamu. Jadi Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih ditambah setia yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia satu, hidupnya itu Daud itu setia di hadapan Tuhan, benar dan jujur terhadap Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Kalau sebagai orang tua hidupnya itu setia kepada Tuhan, hidupnya menjalankan kebenaran firman Tuhan, hidupnya jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga, tidak usah khawatir. Pemeliharaan Tuhan, jaminan Tuhan di tengah-tengah kesukaran itu akan menjadi bagian kita. Amin. Amin. Ini firman Tuhan ini. Ini saya terima, saudara. Ini saya itu entah di dalam mimpi, entah dalam penglihatan, datang figur itu datang. Selalu temanya ini mengenai pemeliharaan, jaminan di tengah-tengah kesukaran. Saya melihat itu turun ya. Setelah tema itu saya terima, ya saya tulis ayat-ayat diturunkan. Kalau saudara memperhatikan dan mentaati firman, saudara juga akan mendapatkan jaminan. Bukan cuma keluarga Daud saja yang dipelihara, tapi hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara percaya Tuhan menopang hidup saudara, menopang tangan saudara. Satu, tetaplah hidup dalam kebenaran firman, mengikuti petunjuk-petunjuk firman. Anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Anak cucumu akan jadi berkat dimanapun berada. Karena ini jaminan Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Haleluya. Pujian mengatakan dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara besar. Nanti saudara baca lagi ayat-ayat ini supaya menjadi berkat untuk kita. Yesus Tuhan mulia.
Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Kami tangkap, kami imani. Berkati kami kekuatan, urapan Roh Kudus untuk kami hidup diperkenan Tuhan, untuk kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami hidup setia dan jujur kepada Tuhan, kepada sesama kami, sehingga Engkau menjamin keluargaku, menjamin anak-anakku, cucu menantuku, buyut-buyut yang sudah punya buyut dijamin oleh Tuhan. Engkau menopang hidup kami Tuhan. Apabila orang benar itu jatuh, tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan menopang hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan tangan Allah ditopang Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan turun dalam hidup anak-anakku, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, turun kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Ku memberkati perjamuan kudus, dikuduskan oleh darah Kristus, dikuduskan oleh kuasa kurban Kristus, disatukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci ini. Imam yang lain berberkat dengan kuasa. Silakan perjamuan suci dilakukan. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat firman-Mu, buat perjamuan kudus ini. Rapi dengan dua bagian Roh Kudus, hidupkan perjamuan suci, membangun tubuh, jiwa dan roh kami. Dengarkan firman Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat cawan minuman tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan